Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada pengertian kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua dimanapun berada selama menyaksikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat satu lagu Tuhan. Meskipun musuh di depan. Shalom, you Grace.
Walau badai melanda, kami akan tercinta setia padamu Tuhan. Lalu kami tak mampu berdiri di kaki kami yang goyah demi Tuhan. Namun kami percaya Yesus, Engkau Allah yang memberikan Roh Kudus untuk kami, menguatkan kami Tuhan, menopang kami Yesus. Terima
masih ada. Mau tetap cinta dan setia padamu Yesus. Sebab kami tak dapat membalas semua yang Kau berikan. Mengorban Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Kau sangat baik, kami menyembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau dibagiku. Tetap cinta, tetap cinta, tetap cinta. Kau datang badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang telah Kau beri, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki. Ku bersamakan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersamakan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat malam hari ini kami bertemu kembali dalam fellowship kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami akan mendengar isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Guntur Onestus. Kiranya Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu akan memberkati kami, memulihkan kami, bahkan juga menegur kami, bahkan juga mengoreksi kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau jauhkan segala gangguan sampai selesainya kami memperoleh berkat daripada-Mu. Bahkan Pak Dodi juga yang sedang dalam perjalanan, Engkau juga melindungi sampai ke rumah dengan selamat. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yang sudah hadir bahkan yang akan hadir, Tuhan Yesus yang campur tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Shalom. Ya, terima kasih Pak Diriksen, Joy, dan adik siapa namanya? Ya? Yabes. Yabes. Puji Tuhan, terima kasih ya adik-adikku. Kiranya Tuhan membalas talenta-talenta yang sudah dikembangkan di sini. Dan berkati ya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Saya nggak bisa lihat semua secara langsung, tapi saya coba geser dulu. Ya, Pak Pau, shalom, Pak Joni, istriku, Jepari, nah, ada Bu Biona, Pak Anfal, Bu Heti ya ini ya. Shalom semuanya. Juga kakak ipar saya ya, Bulusi, ikut hadir juga. Ya, salam kenal buat semua juga dari Bulusi ya. Itu kakak ipar saya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berdoa untuk firman tadi. Kita aminkan bahwa kita yang hadir malam hari ini, saya berdoa kita semua akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Sebelum kita bahas kitab Wahyu ini, ya kita pahami dulu bahwa kita juga akan mendapat mahkota kehidupan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Ya, ini kelanjutan dari eksposisi kita. Suara saya jelas nggak ya Bapak Ibu? Jelas ya. Ya, ini artinya sudah yang keempat ya. Yang pertama Efesus, jemaat Efesus. Yang kedua Laodikia. Yang ketiga Sardis ya. Sekarang yang keempat adalah Smyrna. Kenapa saya nggak ikut urutan yang di Alkitab? Saya juga nggak tahu ya. Saya dapat pewahyuan begitu ya. Saya pikir pasti ada korelasinya gitu. Dan saya coba ingat-ingat lagi tema-tema apa spesifik kita kemarin, mulai dari Efesus kan ditegur ya jemaatnya mengenai kasih mula-mula, ya enggak? Terus jemaat di Laodikia ditegur juga bahwa mereka itu kaya tapi miskin, ya kan? Dan kehidupan iman mereka juga suam-suam kuku. Lantas yang ketiga, jemaat Sardis, poin kita waktu itu adalah mati rohani, mati iman ya. Nah kalau kita runut-runut itu Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita jangan menjadi jemaat yang hilang kasih mula-mula. Dan kedua, kita jangan jadi jemaat yang suam-suam kuku. Atau kita merasa diri kita sudah hebat dan kaya, padahal di mata Tuhan kita adalah miskin. Yang ketiga, jemaat di Sardis kita juga diingatkan bahwa kita tidak boleh berada terus nyaman di zona nyaman. Ya, ketika kita merasa sudah di zona nyaman, kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu ternyata apa yang kita lakukan menurut Tuhan belum sempurna. Akhirnya kita dikatakan iman yang mati. Lalu malam hari ini kita mau sama-sama juga ya belajar bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita melalui surat kepada jemaat di Smyrna. Ya, saya akui ya, ini
ini yang bisa saya gali, bisa saya dapat dari literatur ya, yang bisa saya kasih. Masih banyak hal yang kurang ya. Karena itu kita malam hari ini ya saling melengkapi. Lebih enaknya seperti itu saya rasa. Dan kita mungkin bisa saling sharing juga ya, saling sharing. Nggak perlu setelah ini kok, sambil itu juga boleh, sambil kita membahas ini kita sharing aja. Nah, supaya lebih ringkas, kita mau lihat dulu latar belakang kitab Wahyu yang berbicara kepada jemaat di Smyrna. Nah, ini latar belakangnya ya. Kota Smyrna merupakan kota perdagangan yang sangat makmur, seperti juga kota Efesus. Ya, dari ketujuh jemaat yang ditulis surat oleh Tuhan Yesus, rata-rata memiliki perekonomian yang makmur ya, kalau saya rasa ya. Nah, untuk khusus kota Smyrna ini berada tidak jauh dari pantai. Jadi diperkirakan kondisi kotanya itu punya mulut gitu, menyempit lah istilahnya lah, diteluk kalau nggak salah, diteluk ya. Jadi sangat strategis buat mereka untuk melindungi diri ketika terjadi perang, karena musuh akan sangat kelihatan ketika masuk mau menyerang dari laut gitu ya. Nah, makanya diperkirakan ini dekat laut kotanya, karena dari gambarannya itu dia punya pelabuhan yang ramai dan strategis. Jadi dia adalah kota pelabuhan. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Tuhan Yesus ya. Bahwa di Smyrna itu dulunya itu sangat banyak sekali kuil sesembahan. Jadi terkenal dengan kota berhala ya, Smyrna. Nah, ngomong-ngomong, lahirnya Smyrna ini diperkirakan sudah ada abad ke-11 sebelum Masehi. Bayangin aja. Berarti 1100 tahun sebelum Masehi. Bahkan Daud itu mulai memerintah aja 1040 kalau nggak salah ya. 1040 ya. Daud memerintah. Berarti dia lebih tua dari Daud kalau perhitungan saya gitu. Cuma ketika berada di tangan Roma kurang lebih tahun 133 Masehi, ketika Raja Attalus III menyerahkan kekuasaannya termasuk kota Smyrna, dia membawahi Smyrna. Nah, disitulah pengaruh Roma mulai mengaruhi kota Smyrna. Nah, kenapa banyak sekali penyembahan berhala dan tugu-tugu sesembahan gitu? Karena mereka masih percaya sama dewa-dewa ya, seperti dewa Cybele, Apollos, Aphrodite, Zeus ya. Kita mungkin tahu lah itu Yunani sebetulnya dewa-dewa Yunani yang itu Romawi ya. Nah, yang jadi konsennya juga adalah penyembahan kepada kaisar. Jadi pada waktu Roma menerapkan Pak Romana, artinya satu Roma gitu ya, menerapkan satu Roma, jadi ada satu perintah yang wajib dilakukan oleh seluruh kota yang berada di bawah Roma. Nah, salah satunya Smyrna ini. Jadi mereka seakan-akan berlomba-lomba untuk mencari muka lah gitu. Bikin patung kaisar, bikin kuil-kuil sesembahan yang mewah, megah. Nah, itu ada di Smyrna tuh. Ya. Nah, akhirnya supaya tidak terjadi
ketersinggungan gitu loh. Karena di Smyrna juga terkenal dengan suku-suku ya, yang masing-masing punya dewanya sendiri gitu. Nah, akhirnya untuk perdamaian lah, seakan-akan si Roma ini menerapkan satu perintah bahwa setiap tahun itu harus membakar dupa untuk menyembah kepada kaisar dengan apa, satu perkataan bahwa kaisar adalah Tuhan, kaisar adalah Tuhan, sambil membakar dupa menyembah gitu. Tapi ini tujuan Roma itu bukan secara agama ya, itu hanya sebagai siasat politik saja gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka mengingat bahwa yang menjadi apa? Menjadi tuan atas mereka, yang membuat mereka makmur itu tuh adalah kaisar. Ya. Yang buat mereka makmur itu adalah kaisar. Makanya mereka setiap tahun itu dengan bangga itu bakar dupa. Lalu menyebut kaisar adalah Tuhan, kaisar adalah Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tekanan batin bagi jemaat Tuhan di Smyrna pada waktu itu. Ya. Padahal Roma tidak meminta menyembah kaisar secara agama, tapi itu sebagai tindakan kesetiaan saja. Setelah mereka mengucapkan kesetiaan itu, ya sudah kembali lagi menyembah ke berhala masing-masing gitu. Nah, itu artinya Roma tidak menerapkan politik agama, tapi lebih ke politik kekuasaan. Ya, next. Nah, selanjutnya inilah kan yang paling dilematis buat jemaat Tuhan ya. Karena berkaitan dengan penyembahan kaisar. Mereka sulit untuk membuat satu pilihan. Sehingga ya ada beberapa pilihan yang mereka ambil ya waktu itu. Ya, pertama melawan. Melawan artinya pertama adalah kalah ya. Kalah dalam ini ya, dalam iman mereka. Mereka saking berada di tengah mayoritas penyembahan berhala, akhirnya ada beberapa mungkin mereka menjadi murtad. Nah, itu pilihannya itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa hidup dengan leluasa. Nanti kita akan tahu ya kenapa mereka disebut miskin gitu. Ya kan? Mereka miskin tuh bukan karena mereka malas atau apa, tapi ada sesuatu yang membuat mereka miskin, membuat mereka tidak bisa berhasil. Nah, ini yang kedua adalah mereka hanya punya pilihan berdusta, kalau enggak berdusta. Karena apa? Karena kalau enggak begitu, mereka akan ditangkap lalu masukin penjara. Nah, di penjara itu antara antara mati dan digantung lah pokoknya. Sengsara mati di penjara atau siap-siap digantung. Nah, inilah yang mereka pilih pada akhirnya. Berdusta artinya pura-pura bertobat. Jadi mungkin hal ini akan kita hadapi kalau kita tidak di rapture ya. Ini masuk dalam kesengsaraan besar namanya. Ini hampir mirip dengan kesengsaraan besar. Karena kalau enggak mereka mengakui kaisar, mereka akan mendapatkan penderitaan dan penganiayaan. Akhirnya mereka ngambil keputusan ya pura-pura bertobat sajalah gitu. Pura-pura nyembah kaisar seperti yang tadi saya katakan setahun sekali, ya ikut aja lah, ikut arus gitu ya kan. Daripada mati konyol, mendingan pura-pura berdusta, pura-pura ini. Ya, walaupun di mata Tuhan berdosa, tapi kan bisa diampuni dosanya gitu loh. Mereka tuh ngambil keputusan itu. Nah, yang ketiga adalah dengan cara melawan dan berperang ya, atau berontak.
Tapi itu selalu tidak berhasil karena mereka minoritas. Yang kalah berarti mati. Tapi ada suku-suku suku-suku seperti Jelot itu, nah, mereka konsisten ya, konsisten melawan dengan kekerasan. Yaitu kaum Jelot itu. Dan keempat ya, mengubah hukum. Mereka pernah mencoba juga gitu, memprotes lah atau demo lah mungkin waktu itu. Tapi itu tidak mengubah apapun. Roma nggak kenal dengan demokrasi ya. Ya, Roma kenal dengan tangan besi. Nah, terus pilihan yang lain yang hanya bisa mereka lakukan adalah menyesuaikan diri. Artinya cari aman lah. Tutup mata. Tidak terlalu ekstrim. Menganggap zaman sudah berubah, yang nggak perlu terlalu fanatik lah. Gitu. Ya. Artinya mereka mulai kompromi ya. Kompromi demi keselamatan ya kompromi aja. Ya seperti pola Bileam lah. Seperti pola Bileam ya di Wahyu 2:14 dan seperti polanya Isabel ya, yang menghalalkan segala cara ya supaya mereka bisa eksis gitu aja. Nah yang terakhir adalah mengambil risiko. Risiko ini ya, artinya ya pilihan terbaik dari yang terburuk lah. Setia sampai mati. Nah inilah yang menjadi yang menjadi poin penting bagi kita malam hari ini. Kita mau ngikut poin yang terakhir ini, seperti jemaat Smyrna ini ya. Mereka juga mengambil poin yang terakhir, yaitu setia sampai mati. Lebih banyak mengambil yang begini. Makanya jemaat Smyrna ini mendapatkan pujian yang layak dari Tuhan. Gitu. Nggak banyak Tuhan mengkritik jemaat ini. Kalau dilihat dari 7 jemaat ini ya, yang paling terbaik itu saya pikir adalah Smyrna ini. Mungkin ada Philadelphia, ada. Tapi saya lihat tidak banyak yang Tuhan tuntut gitu loh dari jemaat ini. Dan kritik pun tidak ada. Cukup puas Tuhan dengan tindakan kerohanian jemaat Smyrna. Padahal mereka miskin. Nah, saya jadi ingat gitu loh. Kenapa Tuhan selalu mengangkat kemiskinan menjadi lebih banyak gitu loh, menganggap kemiskinan itu identik dengan keselamatan akhir zaman gitu. Artinya gini, kenapa Tuhan selalu memakai orang-orang kemiskinan lah, bahasa kemiskinan. Kenapa enggak orang kekayaan aja gitu loh. Nah, nanti kita coba bahas ya. Kenapa gitu loh. Dan lagi next Cak. Nah, inilah yang menjadi jawaban ya daripada Tuhan, bahwa Tuhan tahu kesusahan dan kemiskinan umat Smyrna. Selain kesusahan dan kemiskinan umat Smyrna ini, juga mereka mendapat fitnahan dari orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi dan keturunan Abraham. Nah, kita bahas dulu ya, Tuhan tahu kesusahan maupun kemiskinan umat Smyrna. Kenapa dikatakan umat Smyrna miskin? Nah, tentu ada alasannya. Mereka adalah kaum minoritas ya. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan mengganggu sekali dengan pemerintahan Roma waktu itu, dan juga umat Yahudi yang masih menganut agama Yudaisme. Jadi agama Yudaisme sampai hari ini pun tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu juru selamat ya, itu ya sampai hari ini. Akhirnya apa? Akhirnya umat Smyrna ini, jemaat Smyrna ini ditekan, dianiaya, difitnah gitu loh.
ya, difitnah mereka ya, dikekang lah, ya, dibatasi. Misal kayak inilah, nggak, kurang lebih kita sehari-hari ini ngerasa nggak kita sebagai kaum minoritas di Indonesia, walaupun tidak separah Smyrna ya, ada nggak orang Kristen jadi presiden, ya kan? Baru jadi gubernur aja udah dibilang kopar kapir, ya kan? Ya inilah yang kita anggap sama gitu, keadaan kita seperti jemaat di Smyrna gitu. Mereka pun sama, misalkan mungkin mereka mau ambil bagian di dalam kepemerintahan gitu, tapi mereka dilihat agamanya Kristen, wah tolak dulu deh gitu. Nah inilah yang membuat mereka tidak berdaya, lalu berdampak pada sosial ekonomi mereka. Akhirnya mereka dianggap miskin gitu. Namun di mata Tuhan mereka dianggap kaya dalam rohani ya. Nah ini menjadi antitesa, ini berlawanan dengan jemaat di Laodikia ya Bapak Ibu. Laodikia kan dikenal kaya-kaya secara materi, gitu. Punya perusahaan sendiri gitu. Tapi apa kata Tuhan terhadap mereka? Tuhan bilang mereka miskin, telanjang, dan susah gitu. Nah inilah menjadi kelebihan dari jemaat di Smyrna. Nah bicara tentang kemiskinan, di Matius ya, di Matius juga, di Matius 5, khotbah di bukit terkenal ya, juga terkenal ya, ya itu adalah khotbah pertama di bukit itu yang mengatakan bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itulah kenapa Tuhan sangat menghargai orang miskin yang dianggap, yang tidak dianggap. Tapi mereka punya kelebihan, yaitu rohani mereka. Biasanya yang miskin itu rohaninya lebih maksimal, ya. Dan juga kualitas rohani mereka dapat teruji karena mereka sudah biasa menderita. Nah inilah sebagai gambaran. Tapi persoalannya kan sekarang umat Tuhan yang dikatakan miskin, apakah mereka sama dengan jemaat di Smyrna? Ya kan? Ya ini nanti cobalah kita bahas lagi ya. Maksud miskin itu apa sih gitu. Yang pasti dengan miskin di segala aspek apapun, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti keteladanan jemaat Smyrna, maka Tuhan tetap akan mengatakan kita kaya. Ada satu lagi Bapak Ibu, saya ingat jemaat dibuka oleh Paulus ya. Jemaat apa tuh? Pergamus. Ya, saya jadi ingat waktu jemaat di Makedonia ya. Makedonia. Ya, Bapak Ibu tahu nggak cerita jemaat Makedonia? Mereka pun hampir mirip juga dengan jemaat di Smyrna. Tetapi mereka bisa memaksimalkan keimanan mereka. Mereka jemaat Makedonia pun bisa membuat iman mereka menjadi kualitas yang baik, yang tinggi. Bahkan mereka sengaja ditulis oleh Paulus di 2 Korintus 8 ayat 2 kalau boleh dibaca ya. Paulus begitu bangga ya dengan mereka, walaupun dengan kemiskinan mereka, tapi mereka punya kasih dan kemurahan. Dan juga mereka menyadari bahwa mereka tuh
selamat tuh oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mereka menganggap materi itu sudah bagian kedua dari hidup mereka. Nah, inilah yang perlu kita contoh ya. Kalau berbicara tentang kemiskinan di hadapan Tuhan. Gitu. Yang kedua adalah fitnahan dari bangsa Yahudi sendiri. Gitu. Kita tahu ya, Yahudi kan berasal dari Yehuda. Otomatis mereka memang mewarisi turunan dari Abraham. Tapi agama mereka mengadut agama Yudaisme. Nah, ketika kekristenan itu muncul, pertama tidak menjadi masalah ya buat kebanyakan orang Yahudi, karena mereka pikir kecil kok gitu loh. Kekristenan itu baru bertumbuh kok kecil gitu, nggak menjadi masalah. Tapi ketika sudah membesar, ketika murid-murid Tuhan Yesus menyebar gitu. Nah, mereka sudah mulai panik ya. Pertama mereka menganggap kekristenan itu hanya bisa saja. Jadi hanya numpang tenar lah, numpang tenar di Yudaisme gitu. Tapi ketika mereka mulai perhatikan ajaran-ajaran kekristenan, hampir bertolak belakang dengan ajaran mereka mulai marah. Nah, di samping mereka kekristenan itu dianggap umat sempalan gitu ya, cuma nyantol doang gitu. Mereka juga diisukan kanibal gitu. Kenapa kanibal? Karena di Kristen kan terkenal dengan minum darah dan daging ya, minum anggur dan roti yang dianggap darah dan daging gitu loh Yesus. Jadi mereka diisukan kanibal gitu. Lalu mereka diisukan juga LGBT ya. Kenapa LGBT? Jadi ketika umat Kristen saling bertemu itu kan dulu kan cipika-cipiki gitu loh, laki sama laki saling berpelukan gitu. Sampai sekarang pun lama kali. Nah, itulah yang dibilang mereka itu LGBT gay gitu ya. Ada banyak lagi lah. Bahkan lebih parah itu dibilang mereka menolak menyembah kaisar gitu loh. Kekristenan itu nggak kenal menyembah kaisar, mereka hanya menyembah Tuhan. Inilah yang membuat umat Tuhan di Smyrna itu semakin tersudutkan gitu ya. Nah, cuma sayangnya di kitab Wahyu ini kita tidak membaca ya, mendapatkan bahwa Tuhan mengangkat penderitaan mereka dan menegur yang memfitnah mereka gitu. Kenapa coba? Nah, kita berhenti dulu sampai di sini. Kita coba bahas ini dulu. Kenapa Tuhan tidak mengangkat penderitaan mereka dan menegur fitnah mereka, yang memfitnah mereka? Kenapa? Ya, kembali lagi ke forum. Ya, gantian Bapak Ibu. Pasti ada banyak yang sudah men-scroll Google cari tahu Smyrna ya. Karena itu ya kita bagi-bagi malam ini. Santai aja ya. Berapa jam ini kita? Sedikit lagi kok. Saya paling selesai di 8.340. Tapi kalau kita banyak cerita malam ini kita akan makin lama, akan makin lama. Ya, Bapak Ibu mau cerita tentang kenapa jemaat Smyrna itu Tuhan biarkan seakan-akan. Nah, bisa juga melalui kesaksian Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan biarkan saya miskin terus? Kenapa ya Tuhan nggak ini orang fitnah saya terus kok nggak dimatiin saja? Kan itu kan maunya kita ya. Itu berlaku loh dalam hidup kita. Saya sempat bertanya, Tuhan, segala usaha udah saya lakonin, saya nggak berubah gitu. Saya pernah nanya gitu. Tapi ketika saya baca jemaat Smyrna ini, saya bertobat.
bukti. Makanya saya dulu firman itu menghantam saya dulu. Nah, menurut Bapak Ibu pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Lalu bagaimana keluarnya atau solusinya, ada nggak? Gitu. Jawaban Tuhan tuh ada nggak didapat? Gitu. Ya, sebelum yang lain Pak Ones, jadi saya melihat memang yang terpendek ini adalah nasnya atau perikop jemaat Smyrna ini, tetapi sebenarnya di sini Pak sebenarnya lebih parah karena ini walaupun kaya, tetapi masalah fitnahan ini Tuhan izinkan untuk sampai mereka itu ada sampai dipenjarakan. Volumenya kerasin Pak. Ya, karena mereka itu sampai ada yang dipenjarakan, Tuhan izinkan itu untuk menunjukkan gambaran bahwa akan ada jemaat yang mengalami seperti ini, walaupun singkat, tapi sebenarnya disinilah salah satu tertulis mahkota kehidupan bagi orang yang setia, ya, orang yang setia sampai mati. Ya. Jadi sebenarnya di sini Tuhan ingin mengingatkan di dalam pelayanan kita bagaimana kita itu walaupun sudah berbuat baik, tetapi kita difitnah, bahkan sampai ada yang dilemparkan ke penjara, beberapa orang dicobai dan meroleh kesusahan, walaupun kita artinya dalam bahasa sekarang senang melihat yang susah, susah melihat yang senang. Tetapi janji Tuhan di dalam jemaat Smyrna ini adalah bahwa siapa setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Yang penting di sini adalah siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, nah ini hampir di seluruh akhir peringatan kepada jemaat, barang siapa menang ia akan memberi, ya, barang siapa menang, barang siapa bertelinga, ya, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ya. Jadi kita diajari di sini untuk peka. Jadi kita mungkin saat ini kita juga ada di antara kita mengalami seperti ini. Kita berbuat baik, contohnya dalam pelayanan, ya, contohnya seperti ada Ibu Etis Manjuntak di sini. Melayani orang-orang gila gitu ya, tetapi orang malah mengatakan pencitraan, ya kan, ya. Pencitraan, udah berbuat baik, pencitraan, bahkan difitnah, ya kan, akan sampai dimasukkan ke penjara. Mungkin ada barang yang ataupun keluarga itu, ada keluarga yang seakan-akan tidak setuju kalau orang tuanya ataupun keluarganya itu jadi sembuh gitu loh. Jadi macam-macam ujian yang kita hadapi dalam pelayanan ini. Jadi ini gambaran bagi kita. Jadi apapun yang menjadi pencobaan, seperti saya misalnya, baru-baru ini mengalami juga penghinaan juga dari jemaat itu, sampai anak-anaknya diancam kalau melapor sama Pak Pendeta, kalian dua saya bunuh, katanya gitu. Nah, sebenarnya salah saya apa gitu. Nah, tapi sebenarnya saya tahu bahwa inilah peringatan bagi kita bahwa barang siapa yang setia sampai akhir akan mahkota kehidupan. Ya, silakan yang lainnya. Kalau ya. Ini ada Bu. Kalau enggak, saya lanjutin dulu, selesaikan. Nanti baru ngobrol ya. Ngomong tuh Pak Paul tuh. Kalau Pak Paul. Biar jelas saya selesaikan boleh juga. Ya, tapi kalau ada yang mau komen ya. Selesaikan aja. Enggak Pak, yang lain dulu lah. Nanti dulu Pak. Benar-benar banyak yang ngeri-ngeri sedap soal wahyu ini soalnya. Katanya berat. Kondisinya lagi benar-benar down, turun sekali. Saya hari ini tapi saya paksa, tapi hari ini saya tidur aja saya.
Ini karena ada eksposisi jadi saya coba lah. Iya, iya. Iya, Pak. Baik, kita lanjut dulu ya kalau gitu. Dulu, Pak. Kembali ke slide lagi, Kak. Halo, Cak. Ya, nggak apa-apa ya, kita nggak usah pakai slide. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Derikson ya, bahwa penderitaan mereka ini ada satu tujuan daripada Tuhan gitu. Tujuannya apa? Seperti Paulus ya, kita ingat ya. Kenapa Paulus dikasih duri dalam daging? Supaya kesombongan ataupun kebanggaan rohani bisa dimatikan juga oleh Paulus ya. Demikian juga kita ya. Kadang Tuhan mengizinkan suatu tragedi atau bencana atau masalah terjadi semata-mata Tuhan ingin memproses kita, memproses iman kita, memproses kepercayaan kita, kesetiaan kita supaya menjadi lebih maksimal dan berkualitas ya. Sesuai dengan saya dapat ya, tahun ini ada tahun kemaksimalan dan kualitas iman. Jadi kita harus melihat segala sesuatu sekarang bukan dengan seadanya lagi, tapi dengan kesungguhan, dengan kemaksimalan, dengan powerful lah istilahnya gitu. Kalau kita belajar dari Jemaat Smyrna malam hari ini, bagaimana mereka yang minoritas ini mempertahankan keimanan mereka melalui penderitaan dan penganiayaan, maka kita juga menjadi kewajiban bagi kita, menurut saya ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas kerohanian kita dan kesetiaan kita. Caranya seperti apa? Kalau kita mau ngikut arahan dari Tuhan Yesus, ya gampang sekali. Ya, teladanilah Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa juga, Paulus mengatakan, teladanilah aku gitu. Ya sudah gampang lah ya, sudah tahu apa yang selama ini kita lakukan, yang yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Malam hari ini Tuhan menuntut lagi, menuntut lebih lagi gitu. Lebih lagi dalam hal apa? Dalam hal kualitas. Lebih lagi dalam hal apa? Dalam kemaksimalan gitu. Kita belum mengalami penderitaan dan penganiayaan yang seperti Jemaat Smyrna alami. Kita belum seberat itu, walaupun ada gitu, tapi belum seberat itu. Nah, untuk menghadapi itu, kalau kita diizinkan istilahnya masuk dalam kesengsaraan besar, apa coba yang bisa kita kita perlihatkan, apa yang bisa kita menjadi perisai bagi kita gitu. Kalau hari ini saya bilang Tuhan Yesus datang, semua masuk neraka mungkin gitu ya. Soalnya gitu seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kualitas kemaksimalan iman kita gitu. Mungkin sudah kita lakukan semua ajaran Tuhan, seperti orang kaya yang mencari hidup kekal ya. Dia sudah melakukan 10 perintah Allah dan lain sebagainya gitu loh. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jualah segala milikmu gitu loh. Baru ikut aku. Nah, inilah sebuah contoh kualitas yang maksimal ya dari mau mengikut Yesus gitu. Bahkan ada ayat lain mengatakan jika hendak mengikut Tuhan, pikul salib dulu gitu loh. Pikul salib dulu gitu loh. Nah, artinya apa? Inilah yang Tuhan mau,
supaya apa? Supaya ketika kita sudah siap untuk menjadi pengantinnya Kristus, kita bukan lagi jemaat yang abal-abal. Kita bukan lagi 5 gadis yang bodoh. Tapi kita menjadi 5 gadis yang pintar ya. Dan kita juga menjadi umat yang layak dan siap, yang dewasa, yang maksimal dan penuh kualitas. Prakteknya gimana? Ya, kembali lagi ke kita semua malam hari ini. Apa yang mau kita mulai malam hari ini? Komitmen apa yang mau kita jalani? Nggak usah yang terlalu rumit dulu. Yang sederhana aja. Apakah dalam hal memberi? Apakah dalam hal kualitas saat teduh Bapak Ibu? Atau dalam hal kualitas akal budi, yaitu wawasan, kapasitas ya. Mungkin selama ini kita hanya dengar-dengaran saja, oh ini bagus, oh ini bagus. Tapi kita nggak berusaha untuk mencari tahu, dia bagus tuh kenapa gitu loh. Dia punya wawasan luas tuh kenapa, dari mana. Nah itu yang saya maksud tuh itu. Kalau orang bisa khotbah dengan heran, dengan kata-kata yang ajaib, kita pun bisa sebetulnya. Kenapa nggak kita lakukan? Itulah arti sebuah kemaksimalan dan sebuah kualitas rohani ya. Menurut saya seperti itu. Nah kalau kita lanjutin lagi berbicara tentang jemaat di Smyrna, mereka diakui oleh Tuhan jemaat yang cukup bagus ya. Tapi Tuhan tidak mengangkat penderitaan mereka. Kenapa? Tuhan, biarlah kasih karuniaku menjadi dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna ya. Nah, itulah yang Tuhan mau ya. Bukan dalam kekayaanmu, kuasaku menjadi sempurna. Bukan dalam kehebatanmu, kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanmu lah, kuasaku menjadi sempurna, Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan maksud dari jemaat Smyrna ini. Kenapa Tuhan tidak angkat dan Tuhan tidak singkirkan pencobaan-pencobaan ataupun tekanan-tekanan secara politik ataupun secara agama. Nah, di samping Tuhan tidak mengangkat, tapi Tuhan punya janji buat mereka. Nah, sebelum janji itu ada kata-kata beberapa di antara mereka akan dimasukkan ke dalam penjara ya. Nah, ini menarik nih. Kata-kata 10 hari, mau nggak kita bahas? Ada nggak? Ya. Jadi oleh karena keimanan mereka, Tuhan katakan beberapa di antara mereka itu akan diuji lagi gitu. Akan diuji, yaitu dimasukin dalam penjara selama 10 hari. Nah, makna 10 hari ini apa menurut Bapak Ibu? Kalau kita artikan secara harfiah, ya, kalau arti secara harfiah, 10 hari itu adalah penjara selama 1 minggu 3 hari, Bapak Ibu. Nah, kenapa ada penekanan di 10 hari ini? Waktu itu dianggap kalau sudah kena penjara 10 hari di kekuasaan Roma itu hampir sama 1000 hari di tempat lain di penjara. Yaitu menggambarkan sebuah kesengsaraan, sebuah Nah, itulah yang dimaksud dengan selama 10 hari. Banyak sih tafsiran-tafsiran lain yang menganggap 10 hari itu sebagai hari yang terlama penganiayaan ya. Atau gambaran penganiayaan yang terlama. Dan juga jangka waktu yang panjang. Ada tafsiran seperti itu. Jadi selama 10 hari itu kalian harus kuat, harus tahanlah, pertahankan iman.
ada juga yang menganggap 10 kata-kata 10 hari ini itu kan cuma pendek, cuma 10 hari, bertahanlah kalian gitu loh. Maksudnya begitu gitu. Ya, yang mana mau kita ambil silakan Bapak Ibu ambil sendirilah. Kalau saya sih lebih condong ke 10 hari itu adalah penderitaan yang teramat berat ya. Hampir mirip 10.000 hari di tempat lain. Kenapa demikian? Makanya Tuhan Yesus katakan hendaklah engkau setia sampai mati gitu. Karena yang akan kita hadapi di penjara itu banget yang bisa menjatuhkan iman orang yang di penjara itu. Tapi bisa juga kalau mau ambil 10 hari, udahlah itu kan cuma 10 hari pendek ini, 10 hari kalian bertahanlah dengan iman kalian gitu loh. Nah, tetapi ketika kita bisa bertahan sampai mati, itu sama dengan selevel dengan kata-kata menang ya. Nah, itulah kenapa Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan buat yang menang. Nah, arti dari mahkota kehidupan ini apa? Itu adalah simbol memerintah ya. Ketika kita menang, maka kita bisa memerintah bersama Tuhan Yesus pada pemerintahan 1000 tahun yang akan datang gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mahkota kehidupan. Jadi kita bisa dilayakkan ya. Tapi dengan satu syarat ya, bisa nggak kita bertahan sampai mati gitu. Ya, ini yang disebut dengan kualitas kemaksimalan. Saya kira ini harus kita dengungkan terus ya, kualitas kemaksimalan keimanan kita. Sambil kita memberikan ini jalan atau apa gitu ya. Ya, inilah salah satu contoh yang bisa kita lakukan seperti donasi buat Nana ya. Itu saya pikir sudah merupakan kualitas juga ya. Dan sudah menjadi kemaksimalan juga buat kita di grup ini ya. Ya kita tahulah ya, kita masing-masing juga mengalami kesulitan, tapi kita bisa menunjukkan kualitas kemaksimalan iman kita dengan begini gitu loh, dengan donasi ini. Nah, pelan-pelan tapi pasti ini menjadi jalan yang terbuka Bapak Ibu menurut saya. Kalau kita konsisten ya lakukan ini gitu loh. Ini menjadi jalan terbuka untuk kita menyatukan hati ya. Jangan kita selalu berbicara kesatuan hati gitu ya. Tapi prakteknya nggak ada gitu. Tapi dengan langkah awal ini saya yakin ya, percaya, tapi kita harus lakukan dengan konsisten. Apa yang kita programkan, apa yang kita pernah bicarakan dulu bahwa suatu saat kita akan onsite ketemu ya satu sama lain. Nah, coba kita buktikan ini ya tahun depan. Ayo, saya mau ajak kita buktikan, praktekkan kemaksimalan iman kita, praktekkan kualitas iman kita. Walaupun saat ini saat saya berbicara kita tidak punya apa-apa gitu, belum ada megang uang lah yang lain, tapi kalau kita mengimani ini, saya yakin tahun depan kita bisa bertemu. Ya Pak Paul ya. Bila perlu kita dukung teman yang di luar yang untuk beli tiket, kalau bisa ya kita belikan gitu. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Ya saya kira cukup sampai di situ aja ya. Artinya apa? Ini kan surat kepada jemaat, ya kan? Dan di akhir kalimat, di akhir dari ini selalu ada kata-kata siapa bertelinga, hendaklah mendengar.
Artinya apa? Ini relevan ya buat kita saat-saat seperti ini di masa kini juga. Karena kita punya telinga, berarti kita perlu mendengar. Dan satu lagi bahwa surat ke jemaat ini adalah surat kepada orang yang sudah percaya. Nah, orang yang sudah percaya seperti apa yang Tuhan maksud gitu. Adalah orang-orang percaya yang punya kualitas dan kemaksimalan keimanan mereka. Tidak berhenti di tengah jalan gitu. Bukan mereka yang imannya iman tengah jalan gitu. Tapi iman yang setia sampai mati. Iman yang menjadi pemenang. Ya. Dalam segala hal kita maksimal. Dalam segala hal kita perlu kualitas. Karena selama ini kita sudah ditegur, kita sudah kehilangan kasih mula-mula, kita sudah suam-suam kuku, kita sudah mati rohani. Bayangin aja Bapak Ibu. Sekarang kita dikasih harapan ya. Walaupun kita miskin, walaupun kita kurang gitu, tapi kita mau maksimalkan keimanan kita. Kita mau maksimalkan kualitas iman kita juga. Sehingga apapun yang menjadi kerinduan kita nantinya, apapun yang menjadi program-program kita gitu, ya bisa terwujud Bapak Ibu. Percaya ya. Jadi tidak perlu muluk-muluk tapi tidak terjadi gitu. Tapi diam-diam dengan meningkatkan kualitas kita bisa wujudkan apa yang menjadi impian kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Amin. Silakan. Ya. Apa tutup dulu Bapak? Ya, ditutup dulu Pak. Biar berdoa syafaat kita. Nah, boleh. Siapa yang tutup nanti? Pak De, Pak. Tutup khotbahnya dulu Pak. Doa tutup dulu ya kita ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, Kau telah berikan Roh Kudus kepada kami malam hari ini, mengurapi kami, membuka hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu, supaya kami mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih serius lagi, lebih intim lagi Tuhan, lebih berkualitas lagi, dan lebih maksimal lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia malam hari ini, kami hadir, kami mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Berkati kami semua dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, biarlah kami berjalan terus, setia terus, dan intim terus dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Selesai kami bicara Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus berkarya, menambahkan iman dan hikmat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat tambahnya buat sharing firman Tuhan tentang jemaat di Smyrna. Kita berdoa syafaat dulu. Bisa doa syafaat nanti doa berkat juga dari namanya. Doa syafaat nanti Ibu Grace ya, Ibu Grace. Doakan Pak Paul itu sedang sakit, Rob itu sakit. Kemudian siapa lagi yang mau didoakan? Pak Dodi gimana Pak Dodi? Pak Tunjingnya. Shalom Pak Dodi. Pak Dodi, udah jadi ke Malaysia belum yang saudara kita yang sakit? Pak Dodi nggak bisa ikut katanya. Tadi ya, karena doa itu saudara yang sakit. Siapa yang mau didoakan silakan. Oke, hanya Pak Paul aja yang lagi drop ini. Bu Maya kali ya. Ya. Oh ya Ibu Maya juga. Oh iya, Bu Maya kita doakan, nggak hadir malam ini ya. Sama Ibu Depari yang masih walaupun sudah sembuh bagian kulit tapi masih terasa sakit-sakit juga, ya. Supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Ya. Sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan, siap-siap Bu Gracia berdoa syafaat. Kita punya Tuhan yang besar. Yang tutup siapa Pak?
hidup akan percaya Kau yang berjanji setia harapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan bergerak meski tersesatkan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasanya. Putri bersama kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasanya. Putri berserah kemenangan darimu. Haleluya, silakan Bu Grace. Iya, kita berdoa. Inilah kami pada malam hari ini, Bapa. Kau melihat setiap kami pada malam hari ini. Pak, kami datang dengan hati yang haus. Benar-benar kami mencari kebenaran-Mu pada malam hari ini, Bapa. Karena inilah yang terpenting dalam hidup ini, Bapa. Ketika kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sungguh suatu kebahagiaan, Bapa. Ketika kami boleh menerima firman-Mu. Bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang memampukan kami untuk kami mendengar dan melakukannya. Melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat yang mungkin miskin dalam harta ataupun jasmani. Tetapi kami mau kaya dalam pengenalan akan Engkau. Kami mau kaya Tuhan dalam rohani kami. Menjadi penyembah-penyembah-Mu yang dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami. Mampukan kami, Engkau tidak hanya menegur kami dalam dengan firman-Mu dalam malam hari ini. Tetapi juga Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk kami melakukan, kami menjadi jemaat yang dimana nama kami boleh tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami semua pada malam hari ini yang hadir Tuhan dalam persekutuan King ini Tuhan. Engkau hadir dan Kau melihat kami, mampukan kami Tuhan. Agar telinga kami mendengar dan kami mampu melakukan firman ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya mendengar, melakukannya. Nama Tuhan ditinggikan. Melalui persekutuan pada malam hari Engkau menegur setiap kami. Agar kami lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau lebih kaya dalam rohani kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun kami menderita, Engkau ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Hamba-Mu Bapa Ones yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada malam hari ini. Kau mengenal pribadinya karena Kau yang memilih dia untuk menjadi berkat pada malam hari ini bagi kami semua. Urapi dia Tuhan. Urapi dan tambahkan hikmat baginya.
kuasa Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya bukan karena kepandaian, bukan karena akal pikiran, tapi roh yang berbicara. Terima kasih Bapak, pelihara hamba-Mu ini. Pak Ones Tuhan, agar dia tidak hanya di King ini, tetapi dimanapun Tuhan utus, dia boleh berbicara sebagai hamba-Mu yang Engkau pilih, Engkau utus Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersama dengan Ibu Desi dan anak-anak cucu Tuhan berkati. Tuhan pelihara keluarga ini. Dan biarlah apa yang mereka perbuat boleh berhasil. Dan tetap menjadi berkat hamba-Mu Pak Ones bagi keluarga. Sebagai imam di tengah keluarga. Dan juga imam menjadi pemimpin atau koordinator bagi kami semua di King ini Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih, kami sungguh berbahagia pada malam hari ini. Tuhan berkati juga Pak Derikson, Tuhan hamba-Mu yang juga penuh dengan semangat Tuhan. Tidak pernah berkurang sekalipun beliau lelah dari matahari terbit bersama dengan keluarga dalam pelayanan Tuhan, namun Kau melihat semangatnya. Ini semua bukan karena gagahnya dia, tetapi karena roh-Mu Tuhan memberikan dia kekuatan senantiasa. Semangat yang senantiasa baru Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus berkati Pak Derikson, berkati. Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat kerinduannya. Tuhan, oleh sebab itu kami hanya dapat menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkahnya, pergi dan pulang. Boleh berhasil dan nama Tuhan Yesus ditinggikan di tengah-tengah keluarga bagi istri dan anak-anaknya Joy, Christine yang membantu pelayanan. Tuhan berkati anak-anak muda ini. Kami percaya masa depan anak-anak ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan, masa depan yang penuh kebahagiaan, dijauhkan dari kecelakaan. Itulah yang Tuhan berikan, damai sejahtera bagi kedua anak muda ini Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan dalam pengajaran, dalam keseharian, jadikan mereka teladan pembawa berkat juga bagi banyak jiwa lain. Tuhan berkati keluarga Pak Derikson Tuhan. Terima kasih untuk semangat yang senantiasa Dia berikan bagi kami semua. Biarlah itu menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami pun rindu, kami boleh semangat seperti yang Tuhan berikan bagi Pak Derikson. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bung Paul. Kesehatannya Tuhan yang saat ini mungkin terganggu. Maupun Tuhan Ibu Depari. Tuhan Yesus, pada saat ini banyak virus atau apapun, tapi kami percaya kuasa yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami lebih besar dari kuasa virus apapun juga yang mau usaha menyerang tubuh kami Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini disertai dengan kuasa. Oleh sebab itu jamah Tuhan, jamah Bung Paul, jamah Ibu Depari, pulihkan kesehatannya. Ada Pak Hendra Winata, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, ada banyak penghalang, tetapi kami tidak mau melihat semua itu. Kami hanya memandang kepadamu Tuhan Yesus. Engkau dengan kuasa-Mu yang memulihkan kesehatan Pak Paul, Ibu Depari, Pak Hendra Winata maupun Tuhan saudara-saudara kami, Ibu Hetty Simanjuntak yang juga dalam tubuh yang lemah. Tuhan Yesus jamah, tutup mereka semua yang ada dalam pelayanan ini Tuhan. Dari serangan balik iblis Tuhan. Serangan-serangan si jahat Tuhan tutup bungkus. Sehingga mereka boleh tetap melayani Tuhan. Mereka tidak melihat kuasa yang menyerang, tetapi kuasa yang menyertai. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya. Kami percaya Bung Paul akan kembali dipulihkan. Bude Pak Sepuh, Pak Hendra Winata, Ibu Hetty Simanjunta, semua yang pada saat ini dalam tubuh yang lemah, Tuhan akan melepaskan, memberikan kekuatan baru, kesehatan yang baru. Dan kami akan terus melayani Tuhan. Kami mau terus Tuhan semangat untuk melayani Tuhan
melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Pak Dodi yang kami tidak mengerti ada dalam perjalanan atau apapun Tuhan hantar. Agar dia kembali ke tengah-tengah keluarga dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan dengan berkat yang melimpah. Tuhan berkati Pak Samsir yang tidak bersama dengan kami juga Tuhan berkati. Tuhan tilik mereka Tuhan dalam kesibukan agar minggu depan kami boleh kembali bersama-sama Tuhan. Oh, semua Tuhan yang ada pada malam hari ini, Tuhan berkati ibu-ibu para wanita yang ada. Ibu Biona, Tuhan jamah pekerjaan yang dia lakukan Tuhan di tengah anak-anak muda. Biar dia juga memberitakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga melalui dia pekerjaannya, dia boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Pelihara Biona Tuhan, pelihara dia, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan dia semangat Tuhan dan kekuatan baru baginya. Anak-anak muda ini, Ibu Nesya yang juga punya Tuhan tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan mampukan dia. Mampukan dia boleh menjadi berkat bagi persekutuan kami King ini juga. Suami dan anaknya Tuhan berkati. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pilih, Engkau menyertai dengan kuat kuasa-Mu. Engkau menyertai setiap anak-anak muda ini dengan kemampuan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami mau Tuhan banyak orang diselamatkan melalui persekutuan ini Tuhan. Engkau menetapkan persekutuan ini boleh ada untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Tuhan kami serahkan semua. Ada Ibu Lucy yang mungkin bersama-sama dengan kami menghadapi Tuhan, Engkau persatukan kami. Kami berjauhan, kami mungkin belum pernah mengenal, tapi kami percaya Tuhan Yesus begitu manis mempersatukan kami dalam persekutuan pada malam hari ini. Tuhan jangan lupakan satu dari kami untuk boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Jangan tinggalkan kami. Pegang tangan kami semua Tuhan dan jangan pernah lepaskan kami. Tuhan kami mau setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan. Kami pun setia seperti Tuhan Yesus setia. Badai apapun yang kami hadapi. Kami percaya. Firman-Mu mengatakan kami boleh mendapatkan banyak tantangan, tetapi kami akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Ajar kami untuk setia Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami, sempurnakanlah doa kami Tuhan, pulihkan semua kesehatan kami yang ada di dalam persekutuan King pada malam hari ini, bahkan mereka yang tidak bersama dengan kami, juga Tuhan jamah. Tuhan lawat mereka agar kami tetap terpelihara. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil maupun para aparat. Tuhan letakkan roh takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin bangsa Indonesia ini dengan adil. Hanya Tuhan Yesus yang memampukan mereka. Para pemimpin ini berlaku adil. Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin ke dalam tangan-Mu, rakyat, agar banyak jiwa boleh bertobat, dan jadikan anak-anak-Mu King yang pada malam hari menerima firman Tuhan menjadi tiang doa bagi negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Para dokter Tuhan tambahkan hikmat dan berkati setiap pekerjaan mereka. Mereka boleh menyembuhkan banyak orang dan juga para pasien boleh diberikan semangat Tuhan untuk kembali sembuh. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di hari yang baru esok. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap langkah dari hamba-hamba-Mu dan berkati setiap pelayanan mereka. Mereka pulang dengan kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah King, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak Onas, Pak Derikson untuk menjadi koordinator bagi kami Tuhan. Kami boleh saling menasehati, kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni,
Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Saya serahkan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Ibu Maya di Kalimantan bersama dengan Pak Tuhu, suaminya dan anak-anaknya, seluruh pergumulan mereka. Jika masih ada dalam sakit penyakit, sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili di sini bersama dengan kami. Kami juga berdoa Engkau juga berkati Pak Anpal dan keluarganya, berkati pelayanannya. Pak Joni Iskandar juga Engkau berkati juga Tuhan. Kiranya tetap Tuhan tetap melayani Engkau dengan setia Tuhan. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tidak hadir Tuhan, biarlah Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Dodi Menat yang dalam perjalanan Tuhan, lindungi, bahkan juga saudara, yaitu Bapak Tunking juga Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Marilah Tuhan memberkati kamu dan menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus menyertai hidup kamu, dan kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dimanapun berada sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berkati kita. Ya, masih ada waktu setengah jam lagi. Sebenarnya tadi itu karena saya masih hidupkan rekaman.